Nama saya Muhammad Zulkifli Zatullah dari kelas pengantar Sosiologi Ruang 12. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh Ku Klux Klan terhadap rasisme pada masa kini. Rasisme merupakan suatu fenomena sosial yang sudah terjadi sejak berabad-abad lalu. Secara sederhana, rasisme merupakan suatu tindakan individu atau kelompok yang merendahkan suatu ras atau suku lainnya. Salah satunya yaitu dalam kemunculan tindakan rasisme yang bersejarah, seperti kemunculan Ku Klux Klan atau KKK yang terjadi di Amerika Serikat. KKK merupakan kelompok rasis terbesar di Amerika Serikat yang hingga saat ini masih berdiri, dan dalam masa jayanya terdapat 3 gelombang. Sudah banyak sekali tragedi yang tercatat sejarah mengenai kekejaman KKK terhadap rasis kulit hitam di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika membutuhkan waktu yang cukup signifikan untuk menghentikan segala kegiatan rasisme yang dilancarkan oleh setiap anggota KKK. Menurut Lewis dan Serbo, pada tahun 1999, KKK muncul pada tahun 1865 dan runtuh pada tahun 1871. Faktor pembentukannya yaitu penolakan kesetaraan sosial dengan orang kulit hitam. Beberapa tindakan diskriminasi yang dilakukan KKK terhadap orang berkulit hitam yaitu seperti memperbudakan orang berkulit hitam, membatasi hak-haknya, hingga pembunuhan terhadap orang berkulit hitam. Lalu Lewis dan Serbo juga menyebutkan bahwa KKK kembali bangkit lagi melalui gelombang kedua pada tahun 1915 dan akhirnya runtuh kembali lagi pada tahun 1930. KKK pada gelombang ini muncul bukan sebagai kelompok terorisme terhadap orang berkulit hitam seperti sebelumnya, melainkan hanya sebagai organisasi sosial yang memfokuskan pada politik dengan menjual kebencian dan intoleransi agama kepada masyarakat. Total anggota pada gelombang ini ada 60.000 orang yang tercatat secara resmi dalam dokumen KKK. Namun, dapat dipastikan bahwa ada lebih dari 60.000 orang lainnya yang merupakan anggota yang tidak resmi. Setelah setengah abad runtuhnya gelombang kedua, pada 1960, kemunculan Civil Rights Movement terjadi, yaitu di mana orang berkulit hitam protes akan keadilan bagi mereka. Karena protes ini, akhirnya muncul kembali KKK gelombang ketiga. Klan gelombang ini bertindak serupa dengan gelombang pertama, di mana terorisme terhadap orang berkulit hitam sangat sering terjadi. Tingkat kekejaman yang dilakukan oleh anggota KKK pada gelombang ini tidak dapat ditindak secara hukum, bahkan cenderung mendapat dukungan dari polisi, seperti adanya penyiksaan orang kulit hitam, namun bukannya dilerai oleh polisi, melainkan polisi membantu dan membela anggota KKK tersebut. Meskipun gerakan dan hukum melawan rasisme sudah banyak dibuat, kelompok ini masih ada hingga sekarang. Dari Branston and Stafford, dalam artikel di Anto 2019, disebutkan bahwa stereotipe adalah salah satu tindakan yang menilai negatif terhadap orang atau kelompok lain yang memiliki perbedaan dalam etnis dan ras. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa KKK menganut stereotipe ini, yaitu di mana klan ini membenci orang yang memiliki perbedaan agama yang di luar Kristen atau orang yang memiliki kulit berbeda, yaitu orang berkulit hitam. Hammond dan Axelrod menyatakan pada bukunya di tahun 2006 bahwa etnosentris berasal dari rasa kesamaan antar individu berdasarkan ras, bahasa, dan budaya. Berangkat dari rasa kesamaan ini, kemudian mendorong kelompok tersebut untuk cenderung menilai bahwa kelompok mereka adalah yang terbaik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa KKK menganut sistem etnosentris, di mana mereka berpikir bahwa agama Kristen, orang berkulit putih, merupakan kombinasi yang terbaik sehingga dapat muncul istilah white supremacy. Dari itu, dapat disimpulkan bahwa rasisme ini muncul dan mendarah daging hingga saat ini, dikarenakan adanya perilaku dan pola pikir
yang mencerminkan teori stereotipe dan etnosentrik. Selain dari itu, dapat juga dilihat bahwa meskipun rasisme sudah ada hingga sekarang, perjuangan untuk menyuarakan kesetaraan antara kelompok ras, suku, maupun agama juga tidak pernah ada habisnya. Jika berkaca pada studi kasus KKK yang tadi, dapat disimpulkan bahwa setidaknya KKK berhasil runtuh sebanyak 2 gelombang dari 3 gelombang yang kemunculannya karena adanya protes dari gerakan anti rasisme. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.